Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Jangan di skip karena ada yang menarik setelah yang satu ini. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya kalian? Berjumpa lagi bersama Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar seni rupa fase B kelas 4 unit 3, bereksperimen dengan tekstur. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan jenis tekstur. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bahan-bahan alami untuk membuat tekstur. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui teknik pembuatan tekstur. Yang keempat, siswa dapat merancang sebuah tekstur berdasarkan ide, pengetahuan, bahan, dan teknik yang dipelajari. Yang kelima, siswa dapat membuat tekstur sesuai rancangan yang dibuat. Baiklah anak-anak hebat, kita langsung ke materi yang pertama. Tekstur dan jenis-jenisnya. Tekstur adalah sifat permukaan suatu benda yang dapat dirasakan melalui sentuhan. Benda-benda memiliki berbagai jenis tekstur seperti kasar, halus, licin, bergerigi, dan sebagainya. Berikut ini adalah jenis-jenis tekstur. Antara lain, yang pertama tekstur kasar. Tekstur kasar adalah jenis tekstur yang terasa tidak rata dan bergerigi ketika disentuh. Contoh benda dengan tekstur kasar adalah batu bata, kulit kayu, atau bagian luar kulit jeruk. Selanjutnya yang kedua, tekstur halus. Tekstur halus adalah jenis tekstur yang terasa lembut dan licin ketika disentuh. Contohnya adalah permukaan kertas, kain sutra, atau daun yang sudah rontok. Selanjutnya yang ketiga, tekstur berpori. Tekstur berpori adalah jenis tekstur yang memiliki banyak lubang kecil pada permukaannya. Contoh tekstur berpori adalah spons, roti tawar, atau batu bata berlubang. Yang keempat, tekstur runcing atau bergerigi. Tekstur runcing atau bergerigi adalah jenis tekstur yang memiliki ujung-ujung tajam atau bergelombang. Contohnya adalah sisi ikan, gigi gergaji, atau daun bergerigi. Yang kelima, tekstur berbulu. Tekstur berbulu adalah jenis tekstur yang memiliki serat-serat kecil atau bulu-bulu. Contoh benda dengan tekstur berbulu adalah kulit binatang seperti kulit kelinci atau kulit kucing. Yang keenam, tekstur licin. Tekstur licin adalah jenis tekstur yang terasa halus dan mengkilat. Contohnya adalah permukaan gelas, kaca, atau plastik. Berikutnya yang ketujuh, tekstur beralur. Tekstur beralur adalah jenis tekstur yang memiliki garis-garis atau pola-pola teratur pada permukaannya. Contoh tekstur beralur adalah papan kayu dan papan tulis. Yang terakhir yang 8, tekstur kombinasi. Beberapa benda bisa memiliki kombinasi dari beberapa jenis tekstur sekaligus. Misalnya kulit jeruk memiliki tekstur kasar di luar tetapi halus di dalamnya. Anak-anak, perlu kalian ketahui, dalam sejarah seni rupa Indonesia terdapat beberapa seniman yang sering menggunakan tekstur. Misalnya pelukis Affandi membuat tekstur dengan menggunakan cat yang tebal, pelukis Ahmad Sadali dan Ade Pirous menggunakan bubuk marmer, dan pelukis Fajar Sidik menggunakan tekstur semua berupa bidang-bidang geometris. Di beberapa daerah juga terdapat pelukis yang membuat tekstur dari daun dan bulu. Berikut ini adalah teknik dan bahan pembuatan tekstur. Yang pertama, tekstur dengan teknik frottage, yaitu meletakkan kertas di atas permukaan benda bertekstur. Lalu kertas ditekan dan diarsir dengan pensil atau kastet. Yang kedua, tekstur teknik Grittex. Di sini memuaskan cat minyak warna gelap pada papan hingga kering.
lalu ditimpa warna terang. Selanjutnya digores-gores menggunakan benda runcing seperti paku, sendok, garpu, dan sisir. Selanjutnya yang ketiga, tekstur teknik tempel. Kertas ditempelkan dengan lem secara merata di atas permukaan benda bertekstur kasar. Yang keempat, membuat tekstur nyata dari lempengan tanah liat dengan cara dipukul-pukul atau ditekan menggunakan batu bertekstur, digores dengan sisir, parut, dan lain sebagainya. Yang kelima, membuat tekstur dari bubuk batu bata atau bubuk kayu lalu ditaburkan di atas papan atau triplek yang telah diberi lem. Yang terakhir, yang keenam, membuat tekstur semu dengan teknik ebru dan swirling. Cat minyak sejumlah 2 atau 3 warna dituang dalam ember atau nampan, lalu dicampur dengan minyak dan air, kemudian diaduk pelan agar warna-warna tersebut membentuk tekstur semu. Berikutnya, manfaat membuat tekstur. Yang pertama, tekstur dapat mempertegas dan memperkuat gambar atau lukisan yang dibuat. Yang kedua, tekstur menyatukan unsur lukisan dan karya atau kerajinan dalam sebuah karya. Yang ketiga, tekstur membuat kita bereksperimen dengan berbagai bahan alami di sekitar kita dan mengubahnya menjadi karya seni. Dan yang keempat, membuat tekstur melatih indera peraba dan penglihatan kita secara lebih seksama. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.